Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 101. Wa nahnu naqul, ya enggak? Hah? Sani. Oh, Musa itu ya. As-sani anna Musa alaihi salatu wassalam lam yatlub minallahi ar-ru'ya fil akhirah. Musa alaihi salatu wassalam tidak meminta ru'ya di negeri akhirat. Wa inna ma talaba ru'yatan hadirah. Sesungguhnya beliau meminta ru'ya yang sekarang. Kapan sekarang itu? Pada saat Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala arini anzur ilaik. Pada lafaz arini, perlihatkan kepadaku, anzur ilaika, supaya aku bisa melihat kepada engkau. Ai al-an, yaitu sekarang. Faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani, engkau tidak akan mampu melihat aku. Yakni lan tastati'a an tarani al-an, engkau tidak akan mampu melihat aku sekarang. Summa daraballahu ta'ala lahu mathalan. Kemudian Allah SWT membuat permisalan untuk Musa. Bil jabal, dengan bukit. Haitsu tajallallahu ta'ala lahu faja'alahu dakka. Yang mana Allah SWT menampakkan, yang mana Allah SWT nampak untuk Musa, faja'alahu dakka, lalu Allah jadikan bukit tadi ambruk. Dakka itu runtuh atau ambruk. Faqal, lalu Allah SWT mengatakan, walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada bukit, kalau seandainya dia tetap pada posisinya, fasawfa tarani, engkau pasti mampu melihat aku. Falamma ra'a Musa ma hasala lil jabal, tatkala Musa melihat apa yang terjadi pada bukit tersebut, alima annahu wala taqata lahu bi ru'yatillah. Maka Musa tahu bahwasanya dia tidak punya kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra sa'iqa li hauli ma ra'a. Lalu Musa kharra, tersungkur, sa'iqa, pingsan, lihau lima ro'a, dikarenakan mengeri atau dikarenakan ngeri terhadap apa yang telah dia lihat. Wa nahnu naqul, kita katakan, inna ru'yatallahi fid dunya mustahilah. Sesungguhnya melihat Allah di dunia itu mustahil. Kenapa? Li'annal halal basyariyah la tastati'u tahmil ru'yatallahi azza wa jalla. Dikarenakan kondisi basyariyah, kondisi makhluk biasa ini, tidak akan mungkin mampu untuk mengemban melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Bagaimana hal tersebut? Ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, hijabuhu an-nur. Wajah Allah Subhanahu wa taala dihijabi oleh cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya Allah membuka hijab tersebut, niscaya cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala tadi akan membakar segala sesuatu yang bisa dilihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala tadi dari kalangan makhluknya. Mananya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala membuka hijab yang mentabiri di wajahnya, maka akan membakar seluruh makhluk. Amma ru'yatullahi fil akhirah famumkinah.
Adapun ru'ya Allah di negeri akhirat masih mungkin. Masih memungkinkan. Li'anna an-nas fi dzalikal yaum yakununa fi alamin akhar. Dikarenakan umat manusia pada waktu itu nanti di hari kiamat berada pada alam yang lain. Takhtalifu fihi ahwaluhum an halihim fid dunya. Ya, kan kondisi atau keadaan mereka itu berbeda-beda. Berbeda dari kondisi mereka ketika di dunia. Kama yu'lamu atau kama yu'lamu dzalika min nususil kitab was sunnah. Sebagaimana hal tersebut bisa dikenali dari nas Al-Qur'an dan Sunnah. Fima yajri lin nas fi arasatil qiyamah wa fi maqarrihim wa fi darin na'im awil jahim. Ya. Tentang perkara-perkara yang terjadi bagi umat manusia pada arasatil qiyamah, di tempat berdirinya mereka atau di tempat surga ataupun di neraka. Itu jawabannya, ya. Bahwasanya dalil yang menunjukkan apa? Penetapan adanya ru'yah. Musa itu minta melihat Allah SWT di dunia. Tapi ternyata tidak bisa. Kalau seandainya mustahil, tidak mungkin Musa minta melihat Allah SWT untuk di dunia, ya. Al-wajhul tsalits, sisi yang ketiga, dalil yang menunjukkan adanya ru'yah. Ayyuqal, kita katakan, istihalatu ru'yatillahi fil akhirah indal munkirina laha mabniyatun ala anna isbataha yatadamman naqsan fi haqqillahi azza wajalla. Mustahilnya melihat Allah SWT di negeri akhirat menurut orang-orang yang mengingkari ru'yah tadi dibangun atas dasar bahwasanya menetapkan ru'yah di negeri akhirat mengandung naqsan fi haqqillahi azza wajalla. Mengandung apa? Kekurangan pada haknya Allah azza wajalla. Kama yu'alliluna nafyahum bidzalik, sebagaimana yang mereka sebutkan alasan meniadakan hal tersebut. Ya. Kata mereka, kata orang yang mengingkari, ya. Kata orang-orang yang mengingkari, mustahil. Ya. Kata mereka tuh mustahil Allah SWT ditetapkan di akhirat. Ya. Dalam artian mereka mengingkari ru'yat Allah SWT. Kita katakan tindakan mereka yang mengatakan mustahil Allah SWT bisa dilihat di akhirat. Sebenarnya sadar atau tidak, mereka itu membangun prinsip kalau ditetapkan ru'yah itu menurut mereka berarti konsekuensinya terdapat kekurangan pada Allah SWT, mengandung naqsan. Difahami? Karena mereka menganggap kalau ditetapkan ru'yah itu mengandung naqsan, ya tadamman naqsan fi haqqillahi azza wajalla. Tujuan mereka apa? Untuk meniadakan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mustahilkan ru'yah di akhirat. Difahami Baroni? Mereka tuh punya prinsip. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mustahil bisa dilihat di akhirat. Istihalatu ru'yatillahi fil akhirah indal munkirina laha. Kemustahilan dilihatnya Allah di negeri akhirat menurut orang yang mengingkari laha ru'yah tadi. Apa dasarnya? Mabniyatun, dibangun di atas dasar ala anna isbataha yatadammanu naqsan fi haqqillahi azza wajalla. Dikarenakan mereka menganggap bahwasanya menetapkan ru'yah itu mengandung naqsan fi haqqillahi azza wajalla. Jelas? Kama yu'alliluna nafyahum bidzalika, sebagaimana mereka sebutkan alasannya. Wahina idzin, maka ketika itu yakunu su'alu Musa li rabbih ar-ru'ya da'iran bainal jahli bima yajibu lillahi wa yastahilu fi haqqihi. Ya. Sehingga kata mereka, konsekuensinya permohonan atau permintaan Musa kepada Allah untuk melihat Allah berporos antara kebodohan, ketidaktahuan Musa terhadap perkara yang wajib bagi Allah dan perkara yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Awil i'tida fi du'aihi hina talaba min Allah ma la yaliqu bihi. Atau dianggap Musa tadi melampaui batas di dalam berdoanya ketika dia meminta dari Allah sesuatu yang tidak pantas dia minta. An kana aliman bidzalika mustahilun fi haqqillah. Ya. Musa tahu bahwa hal tersebut mustahil dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Wahina idzin yakunu haula'u an-nafun a'lam min Musa fima yajibu lillahi ta'ala wa yastahilu fi haqqi wa hadha ghayatul dhalal. Maka konsekuensi dari hal tersebut bahwasanya orang-orang yang meniadakan
ru'ya bagi Allah SWT, an-nafun tadi, berlebih berilmu dibandingkan Musa terhadap perkara yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah puncak kesesatan. Jadi kan gini, katanya mereka mustahil Allah SWT dilihat di akhirat. Apa sebab mustahil dilihat di akhirat? Karena kalau ditetapkan Allah bisa dilihat di akhirat, apa konsekuensinya? Naqsan fi haqqillah azza wa jalla. Menurut mereka. Itu alasannya. Nah, kita katakan, Musa kan minta ingin melihat Allah SWT di dunia. Ya. Berarti konsekuensinya, kalau Allah SWT tidak bisa dilihat, berarti permintaan Musa ingin melihat Allah SWT berporos, bisa jadi bainal jahli fima yajibulillah. Bisa jadi Musa bodoh, tidak tahu tentang perkara yang wajib bagi Allah. Apa di antara yang wajib? Menurut mereka, Allah itu wajib, tidak bisa dilihat. Ya enggak? Berarti kalau Musa meminta untuk bisa dilihat, berarti Musa jahil kan? Atau Musa meminta sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil. Berarti kalau Musa minta sesuatu yang mustahil, bodoh pula kan? Atau Musa dianggap ya tidak fi du'aihi, berlebihan dalam meminta doa. Kenapa? Minta sesuatu yang tidak pantas diminta. Dalam keadaan Musa tahu itu mustahil bagi Allah SWT untuk mengabulkannya. Berarti orang yang meniadakan ru'ya Allah SWT di akhirat lebih berilmu dibandingkan Musa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Allah SWT tidak bisa dilihat. Mustahil bisa dilihat. Difahami? Tergambaran tuh, Pak Roni. Musa kan minta. Menurut mereka, menurut versi mereka, Allah SWT tidak bisa dilihat. Nah, kalau Allah SWT tidak bisa dilihat, berarti tindakan Musa minta supaya bisa melihat Allah adalah sia-sia kan? Berarti kan Musanya bodoh bahasanya. Kok minta sesuatu yang sia-sia gitu loh. Atau Musanya memang terlalu berlebihan dalam melampaui batas dalam berdoa. Meminta sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan. Makanya dikatakan oleh beliau, wahada ghayatud dhalal. Ini merupakan puncak kesesatan. Wa bihadzal wajhi yatabayyan anna fil ayat dalilan alaihim la dalilan lahum. Maka dengan sisi ini akan nampaklah bahwasanya pada ayat itu merupakan dalil yang akan menghantam mereka, bukan dalil yang akan mendukung mereka. Wa hakadha kullu dalilin minal kitabi was sunnah as-sahihah yastadillu bihi ala batilin an au nafi haqqin fasayakunu dalilan ala man awradahu la dalilan lahum. Demikianlah kata penulis buku ini, setiap dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah yang dijadikan yastadillu bihi ala batilin, yang dijadikan dalil di atas suatu kebatilan, au nafyi haqqin atau meniadakan kebenaran, fasayakunu dalilan ala man awradahu. Dia akan berubah menjadi dalil bagi orang yang, atau dalil yang akan menghantam orang yang membawakannya sendiri, bukan dalil yang akan mendukung mereka. Dalilan ala itu menghantam. Kalau dalilan lahum itu mendukung. Ala itu menghantam, kalau lahum itu mendukung. Difahami maksudnya Pak Roni? Maksudnya kalau ada orang berdalil dengan ayat atau hadis ya, untuk membela bid'ahnya dia, penyimpangan dia, sebenarnya hakikatnya dalil yang dia pakai ini itu akan menghantam mereka sendiri. Cuman yang jadi masalah terkadang kita tidak tahu. Nah. Berbalik. Nah, contoh misalkan. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua. Contoh misalkan dalil yang kedua. Dalil sam'iyah. Dalil yang pertama tadi kan walamma ja'a Musa limiqatina ya. Sekarang dalil yang kedua. Dalil tsani, maksudnya dalil apa? Dalil yang dipakai untuk mereka meniadakan ru'yatullah. Difahami? Dalil yang pertama mereka berdalil dengan apa? Lantaroni ya enggak? Sekarang berdalil lagi untuk meniadakan ru'yatullah. Qauluhu ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pada lafaz la tudrikuhu al absar. Allah tidak bisa ditangkap oleh pandangan. Tidak bisa diliputi. Idrak ditangkap oleh pandangan. Ar-raddu alaihim,
Annal ayat fiha nafyul idrok. Ayat itu cuma terdapat meniadakan idrok. Wa ru'ya la tastalzimu al idrok. Yang namanya ru'ya tidak mengandung konsekuensi idrok. Ala taro, tidakkah engkau melihat anna rajul yara syamsa wala yuhit bihi idrokan. Tidakkah engkau melihat seseorang itu bisa melihat matahari, tapi tidak bisa menangkap seluruh sisi matahari. Fa idza asbatna anna Allah ta'ala yura. Kalau kita tetapkan Allah itu bisa dilihat, lam yalzam ayakuna yudrok bihadir ru'yah. Tidak mesti Allah SWT yudrok bisa ditangkap dengan ru'yah ini tadi. Li'annal idrok akhassu min mutlaqir ru'yah. Dikarenakan idrok itu lebih khusus dibandingkan semata-mata bisa dilihat. Difahami? Walihada naqul, oleh karena itulah kita katakan, anna nafyal idrok yadullu ala wujudi asli ru'yah. Bahwasannya meniadakan idrok itu menunjukkan apa? Adanya asal ru'yah. Li'anna nafyal akhos yadullu ala wujudil a'am. Dikarenakan ditiadakan yang lebih khusus itu menunjukkan adanya yang lebih umum. Walau kanal a'am muntafiyan lawajaba nafyuhu. Kalau yang lebih umum itu tertiadakan, maka wajib untuk ditolak. Untuk ditiadakan. Difahami? Maksudnya kata gini ke beliau. Ditiadakan yang khusus, itu menunjukkan adanya umum. Ya enggak? Contoh. Santri yang tidak ada. Santri bandel di tempat kita. Santri itu kan lebih umum. Ada yang bandel, ada yang baik, ada yang sedang, segala macam ya. Ketika ditiadakan, tidak ada santri bandel di tengah kita. Itu kan khusus kan. Nafyal akhos itu menunjukkan adanya umum. Ya benar? Ya enggak? Contoh misalkan Abu Umamah. Antum punya makanan. Punya makanan. Antum katakan, tidak ada makanan basi di rumah Ana. Tidak ada makanan basi. Itu kan lebih khusus. Apakah meniadakan, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada makanan sama sekali di rumah antum? Tidak kan? Ketika ditiadakan, Allah SWT tidak bisa diidrok. Bukan berarti, karena idrok itu kan mencakup seluruhnya. Melihat Allah SWT dari seluruh sisi. Ketika ditiadakan idrok, tidak mesti ditiadakan ru'yah. Difahami? Walau kanal a'am muntafian lawajaba nafihu. Kalau yang lebih umum tadi tertiadakan, maka wajib ditiadakan seluruhnya. Yang khusus tadi. Wakil la tarahu al-absar. Tentu akan dikatakan la tarahu al-absar. Ternyata yang ditiadakan bukan ru'yah, tapi apa? Idrok. Li'anna nafya yaqtadi nafyal akhas la al-akas. Dikarenakan peniadaan itu mengandung konsekuensi peniadaan yang khusus, bukan sebaliknya. Li'annahu law kana al-a'am muntafiyan lakana nafyal khas ihaman wa talbizan yunazzahu anhu kalamullah azza wajalla. Dikarenakan kalau seandainya yang umum itu tertiadakan, niscaya yang khusus juga mengesankan, ya, ada unsur pengesanan dan talbis yang Allah SWT disucikan kalamnya darinya. Faham maksud Pak Roni? Kan ayat tuh gini. La tudrikuhul absar. Itu ru'ya yang khusus atau ru'ya yang umum? Idrok. Idrok itu ru'ya yang sifatnya khusus. Melihat dari segala sisi. Kalau semata-mata melihat gini namanya ru'ya yang umum. Kalau yang dimaksudkan la tudrikuhu al-absar adalah nafyul am. Nafyul am. Maksudnya nafyul am itu ru'ya. Tapi lafadznya la tudrikuhu. Berarti kan apa? Peniadaan la tudrikuhu ini mengesankan talbis. Difahami? Penipuan Pak Roni. Difahami? Katanya Abu Mama, tidak ada makanan basi di rumah kami.
Ini pertanyaan ya. Anda katakan, Abu Umamah, antum antum jual buah busuk ya? Kata Abu Umamah, Ana tidak pernah Ustaz jual buah busuk. Difahami? Ana tidak pernah Ustaz jual buah busuk. Ternyata yang dimaksudkan Abu Umamah, karena Abu Umamah tidak pernah jual buah sama sekali. Talbis bukan ini? Talbis. Ketika Abu Umamah tanya, antum pernah jual buah busuk? Antum ini jual buah busuk, Abu Umamah. Ana tidak pernah Ustaz jual buah busuk. Itu kan mengesankan apa? Yang ditiadakan adalah jual buah busuknya. Tidak, ya la yastalzim meniadakan Abu Umamah jual buah yang baik. Iya mana? Tapi kalau yang dimaksudkan jawaban dari Abu Umamah tadi, ana tidak jual buah busuk, Ustaz. Berarti maksudnya adalah tidak jual buah sama sekali. Untuk apa antum jawab seperti itu? Harusnya antum jawab, ana tidak pernah jual buah, Ustaz. Iya mana? Kalau seandainya yang dimaksud la tudrik wal absar, yang dimaksudkan nafi roya, kenapa harus seperti itu lafadznya? Kenapa tidak lafadz la tarahu al absar? Difahami? Nyambung baru nih? Ya enggak? Nah. Wa ala hadza yakunu fil ayat dalilun alaihim la dalila lahum. Maka atas dasar ini ayat tersebut dalil yang akan menghantam mereka, bukan dalil yang akan mendukung mereka. Wallahu ta'ala ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.